Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel TPDU Metro. Kali ini saya akan membuat sebuah penampil suhu dan kelembaban. Ini saya gunakan DHT ya. Cuman di sini DHT 22, ini saya gunakan 2 buah. DHT. Kemudian untuk penampilnya ini saya gunakan LCD, ini 2 buah juga. Ada 1, kemudian tambah lagi LCD 1. Ini saya putar dulu, tekan R. Ya, ini kita buat 1 dulu ya, 1. Ini VSS pada ground. Ini saya DHT nya dulu lah. SDA ini saya hubungkan ke A0, kemudian ground, hubungkan ke ground. Ini VSS saya hubungkan ke sini aja nih. Saya kasih warna hitam. Ini warna merah. V0 ini untuk kontrasnya ini saya biarkan. Tapi untuk jika di rangkaian aslinya ini harus dihubungkan melalui VR ya, atau potensio. Nah, itu untuk mengatur kontrasnya. Ini RS saya hubungkan ke pin 0 lah. RW ini dihubungkan ke ground. Saya kasih warna hitam. Kemudian enable ke pin 1. Ini saya kasih warna coklat. RS enable, kemudian datanya mulai di 4. Ini saya hubungkan ke
ke pin nomor 2, saya kasih warna biru. Kemudian D5 ini ke pin 3, warnanya abu-abu. D6 ini pin 4, warnanya ungu. D7 ini ke pin 5, ini warnanya merah kuning. Nah, ini udah tinggal ini anoda katoda, ini backlightnya katoda ke negatif. Saya kasih warna hitam, anoda ke positif melalui resistor. Nah, ini harus tambah resistor. Putar, tekan R. Saya kasih warna merah. Nah, ini satu buah DHT dan LCD ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita coba ke pemrogramannya. Yang pertama, kita masukkan file include dht.h, kemudian satu lagi include LCD, ini .h, ini biasa. Kemudian kita definisikan dulu untuk pin DHT, define yang DHT pin. Nah, ini nanti kan menggunakan 2 ya, 1 2. Nah, ini langsung saja di sini saya kasih kode DHT pin 1 ini pada A0. Kemudian define untuk tipe DHT type itu gunakan DHT 22. Kemudian konfigurasi untuk DHT-nya yaitu DHT di sini DHT 1 ya. DHT pin DHT type. Kemudian kita masuk ke void setup.
Kita aktifkan dulu DHT-nya, dht.begin, kemudian ini DHT1 nih. Kemudian LCD-nya kita aktifkan. LCD. Oh, tadi belum ditambahi sini untuk jalurnya. Baik, di LCD 1 begin. Ini di sini ditambahkan untuk penempatan pinnya di LCD liquid kristal, yaitu liquid kristal LCD 1. Nah, ini untuk penempatannya ya, penempatan pin LCD, yaitu yang pertama titik 2 itu kodenya itu yang RS, kemudian enable, kemudian data pada D4, D5, D6 dan D7. Nah, ini LCD 1 RS yang hijau ini pada pin 0, kemudian enable coklat pin 1, koma, kemudian D4 biru pin 2, D5 abu-abu pin 6, pin 3, pin 3 ini bergeser 4, D7, 5. Jadi untuk konfigurasi pinnya ini dari pin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk backlightnya ini saya ubah dulu nilainya. Saya gunakan 330 ohm. Ini udah rubah. Jadi untuk mengubah nilainya ini di diagram JSON ya. JSON cari resistor wakwi. Ini defaultnya ini 1 kilo atau 1000 ohm. Nanti tinggal diubah aja. Kemudian LCD sama DHT-nya udah aktif. Kemudian pertama nanti kita akan tampilkan untuk kita tampilkan dulu monitoring suhu. Tulisan monitoring suhu. Ini LCD 1, kita set kursornya dulu. Set kursor pada 0,0. Kemudian LCD 1 kita tuliskan monitoring suhu. Monitoring
suhu. Setelah dituliskan monitoring suhu, kemudian ditunda dulu agar tulisan ini bisa tampil selama 1 detik. Delay 2 detik lah. 2000 ini 2000. Nah, nanti akan tampil tulisan monitoring suhu. Dicoba dulu. DHT1 pin, DHT1 pin. Oh, ini kurang 1. DHT1, DHT type, cek lagi. Liquid kristal, ada penulisannya. Liquid kristal, ini yang mana nih? LCD1 print titik monitoring suhu. Liquid kristal begin. Liquid LCD1 begin. Oh, ini belum ada tipe LCD-nya 16,2. Nah, ini sudah tampil monitoring suhu. Setelah ini stop dulu. Setelah monitoring suhu, kemudian ini kita tampilkan, kita baca sensornya. Kita baca sensor, kita masuk ke void loop. Yang pertama kita baca untuk suhu. Suhu karena ini DHT1, saya kasih nama suhu 1. Suhu 1 adalah DHT1 rate temperatur. Kemudian satu lagi untuk kelembaban. Kelembaban 1 yaitu DHT1 dot read humidity. Nah, setelah ini terbaca, kemudian kita cek dulu apakah nilai itu terbaca atau tidak. Jadi if suhu 1 atau dalam kurung kelembaban 1 jika tidak terbaca kurung maka
kita tuliskan di LCD. Nah, kita clear dulu LCD 1 dot clear buka kurung tutup kurung. Kemudian kita set kursornya LCD set kursor itu pada 00. Ya, pada 00 ini kita akan tuliskan sensor DHT1. Sensor DHT1. Kemudian nanti di bawahnya dituliskan tidak terbaca. Jadi LCD1 set kursor (01) LCD 1 print set kursor 01 sensor DHT1 tidak terbaca. Dikasih delay sedikit aja. Kemudian kembali lagi. Nah, kita cek dulu. Kelas DHT has not member name. Rate temperatur kurang E. Coba lagi. Nah, ini monitoring suhu tidak terbaca. Tidak terbaca. Nah, ini DHT1 tidak terbaca. Padahal DHT1 ini sudah terhubung ke A0. DHT pin pinnya A0, tipe DHT, ini pin 1, DHT1. Di sini suhu 1, kelembaban 1, suhu 1, kelembaban 1. Ini kok muncul tidak terbaca ini. Coba ini saya ganti A1. Bagaimana reaksinya? Ini sensor tidak terbaca. Jika A0 ini kok tidak terbaca juga ini. Seharusnya float suhu 1 DHT suhu 1 Tito kelembaban 1 LCD 1 di clear dulu, set kursor. Ini kok tidak terbaca, ini dari mana nih? Not connect. Di sini ini ke 5 volt sudah, ini ke ground
Sudah. Nah, kita coba teruskan dulu ini apa ada masalah atau tidak. Nah, di sini kita tuliskan dulu nilainya. LCD 1 set kursor oh iya, untuk menampilkan ini kita butuh tulisan. Ini tulisan untuk di sini temperatur dan kelembaban. Ini dituliskan dulu di sini. Di sini di clear dulu nih. LCD 1 clear. LCD 1 clear. Kemudian setelah di clear kita set kursor. LCD 1 set kursor 0,0, dituliskan temperatur titik 2. Gimana tuh nih? LCD 1 titik print. Kita tuliskan temperatur titik 2. Kemudian di bawahnya LCD 1 set kursor pada 01, dituliskan LCD 1 titik print, dituliskan Humi spasi titik 2. Nah, ini kita coba dulu function before ada. Oh, ini belum selesai. Sudah. Ini kok sensor tidak terbaca. DHT pin 1. Kita cek ulang. DHT-nya inputnya sudah. DHT pin-nya kita gunakan A0. DHT type-nya DHT22. DHT pin. Kemudian DHT ini DHT1. DHT pin ini A0, DHT type itu DHT22. Ini sudah benar. Kemudian untuk floatnya suhu 1 itu DHC1 read temperatur, baca. Kemudian dibaca tuh kelembaban 1 yaitu DHT1 read humidity. Ini sudah benar jika suhu 1 atau ini belum. Nah, gini. Kita coba dulu.
keluar. Nah, ini sudah temperatur, humidity. Tinggal memasukkan nilainya. Tapi ini kok serial monitornya keluar. Atau oh ini tampilannya belum. Oke, sekarang kita tampilkan. Nah, ini sambil jalan, ini saya jalankan dulu, nanti ngitung. Aduh. Nah, ini ngitung tempatnya di mana biar mudah. Ini sekarang kita masukkan nilainya. Kita set kursornya dulu, LCD 1 set kursor. Ini pada 1 0 dari 0 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini mulai dari 7. Di sini 7,0. Di situ kita munculkan nilai temperatur LCD 1 print. Nilai temperaturnya tadi suhu 1. Ya, harus sama dengan ini penulisannya. Suhu 1. Enter. Kemudian kita tunggu selama 1 detik. Kita coba dulu penampil suhunya ini bisa atau tidak, bisa tampil atau tidak. Kita reload. Bagaimanakah hasilnya? Keluar terus ini. Nah, ini sudah 24 suhunya. Kalau suhu ini kan satuannya derajat Celcius ya. Berarti di sini kita tuliskan C. Kita set dulu kursornya di mana. LCD 1 set kursor. Itu kita taruh di hitung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita taruh di sini di 14,0. Kemudian kita tuliskan LCD 1 print. LCD 1 print itu LCD 1 print kita tuliskan derajat Celcius, kita C besar. Oke. Ya. Kita coba lagi reload. Nah, sini sudah ada. Sekarang kita masukkan kelembabannya. Di sini di bawahnya ditulis kelembaban ada di sini. Kita cek dulu, berarti sama dengan yang tadi, berarti ini di 7. LCD 1 set kursor itu pada 7,1. Kemudian LCD 1 set kursor 7,1. Ini LCD 1 dituliskan
dituliskan nilai dari kelembaban. Kelembaban di sini kelembaban 1, penulisannya harus sama. Kelembaban 1 titik koma. Kemudian kita tuliskan satuannya. LCD 1 kita set dulu kursornya itu pada yang tadi di atas. Ini satuannya sama di bawah sini ya, di bawah C, berarti ini sama, ini 14 1. Di 14,1 ini kita tuliskan LCD 1 print, lalu humidity itu persen ya, persen, tanda petik titik koma. Oh iya, ini tadi ada yang lupa, ini kita untuk tampilnya ini temperatur 1, temperatur 2, berarti ini tadi agak anu nih, temperatur 1. Nah, ini temperatur bumi 1. Berarti ini nanti harus digeser, coba di reload dulu. Nah, oh ini terlalu mepet ini. Kita geser nilai dari temperatur, nilai temperatur suhu ini pada 7,0 dibuat 8, ini 14 jadi 15, ini jadi 8, geser 1, ini 15. Kita reload. Nah, ini temperatur 1, humidity 1, ini sudah keluar. Kita coba diubah nilainya 9,4, 59,5 ya, ini udah bisa. Sedangkan tadi kita akan menggunakan dua buah DHT dan 2 buah LCD. Ini sekarang kita aktifkan untuk yang DHT kedua. Kita mulai dari definisi pin. Definisi pin ini kita definisikan lagi untuk yang DHT kedua, yaitu define DHT pin. Ini pin DHT 2 itu pada, loh ini belum disambungkan, kita rakit dulu. VCC ini hubungkan dengan VCC ini, data. Nah, ini data kita masukkan ke A1. Ini saya ubah warna biru biar kelihatan. Untuk ground, background. Berarti DHT pin ini berada pada A1. DHT type-nya ini masih sama, jadi kita gunakan 1 ini aja. Kemudian kita akan menyambungkan LCD-nya. LCD 1 VSS. Ini saya geser ke atas dulu.
VSS pada ground, VDD pada 5 volt. Saya ganti warnanya, warna merah, kemudian ini warna hitam. V0 ada RS. RS ini saya teruskan ke sini aja. RS ke pin 6. Ini warnanya nggak kelihatan, warna biru. RW ini ke ground, saya ubah warnanya menjadi hitam. Enable ini ke pin 7, warnanya kuning. Kemudian datanya mulai D4 ini ke 8. Ini saya kasih warna coklat. D5 ini pada pin 9. Warnanya ungu. D6 saya hubungkan ke pin 10. Warnanya hijau biar tetap. Satu lagi D7 saya hubungkan ke pin 11. Ini anoda sama katodanya saya biarkan. Nah, nanti ini lampunya ini tidak akan hidup backlightnya. Oke, kita mulai. Kita aktifkan yang LCD yang kedua. Ini DHT nya kita set dulu yang kedua, yaitu DHT 2 buka kurung DHT pin 2. Untuk DHT type nya tetap sama, titik koma. Kemudian pada LCD nya liquid kristal itu LCD 2. Kita gunakan istilah LCD 2. Nah, pinnya RS biru pada pin 6 nih, biru. Kemudian enable kuning pada pin 7. Kemudian D4 ini warna ini pada pin 8. Seterusnya ini sampai pin 11, 9, 10, 11. Titik koma. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita aktifkan DHT ini. Berarti di sini DHT 2 diaktifkan. Begin.
Kemudian di bawah sini aktifkan LCD 2. Nah, ini jangan lupa, ini tipenya LCD-nya 16x2. Kemudian kita set yang ini, saya kopikan saja ini. Di sini enter, paste. Nah, ini untuk yang LCD kedua. Set kursor pada 00, printnya monitoring suhu. Nah, ini saya coba dulu simulasi. Nah, ini monitoring suhu sudah tampil, cuman di sini tidak ada backlightnya, tidak hidup nih ya, karena tidak dihubungkan. Tapi masih bisa terbaca. Kemudian monitoring suhu akan tampil selama 2 detik. Dan ini juga kita kopikan. Copy, taruh di bawahnya. Saya kasih spasi biar biar kelihatan. Di sini diganti ini 2, ini 2, ini 2. Jadi untuk LCD 2 yang ditampilkan apa? Ini temperatur 2 dan humi 2. Kita cek dulu monitoring suhu selama 2 detik. Nah, ini sudah tampil. Sekarang kita masukkan nilainya. Masuk ke void loop. Nah, di sini ada sedikit modifikasi. Jadi kita akan buat sebuah subroutine. Di sini saya tuliskan untuk subroutinnya ini LCD DHT1. Nah, program ini kita masukkan ke subroutine LCD DHT1. Jadi di luar void loop ya, di bawah ini kita buat void, tulisannya harus sama dengan ini bisa kita kopikan saja, copy, kita pastekan di sini, soalnya ini harus sama, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Nah, kemudian program ini dipindah mulai dari float suhu 1 ke bawah sampai dengan LCD 1 print persen ya. Ini pindah, di cut, masukkan di void LCD DHT1, paste. Jadi untuk membaca yang di DHT1 dan LCD1 itu dimasukkan ke dalam subroutine LCD DHT1. Kemudian berikutnya kita akan masukkan untuk yang kedua. Yang kedua di sini ya, yang kedua LCD
DHT2. Ya, LCD DHT2 ini biar nggak salah, ini saya kopikan saja. Ini kopinya belum keluar dari tadi. Kopi. Ini sering-sering ngopi aja. Ini bisa dibuat di atas ini, juga bisa di bawahnya. Yang penting di luar dari void loop atau void LCD DHT1. Ini saya taruh di bawah saja. Enter, dibuatlah void, pas tekan di sini LCD DHT2, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Nah, ini berikutnya, ini tinggal kita kopikan saja di sini isi dari void LCD DHT1, kita kopikan. Nah, pokoknya sering-sering ngopi sampai sini, copy, Ctrl C, kemudian taruh di sini di void DHT2. Kita pas tekan di sini Ctrl V. Nah, yang membedakan di sini di void LCD DHT2 itu hanya penamaan di sini. Suhu 1 diganti di suhu 2, DHT1 diganti DHT2, kelembaban diganti 2. Mana nih? 2, DHT-nya 2. Suhu 2, kelembaban 2. Nah, sampai di sini LCD ini 2 semua. Nah, 2 semua. Nah, ini DHT 2. Kemudian di sini LCD-nya diganti 2 semua. 2. Nah, di sini masih ada nih nilainya. Nilainya juga diubah. Tadi kan suhu 2 sama kelembaban 2. Sini biar lebih enak dilihat, ini saya geser. Sebenarnya geser ini nggak ada pengaruh di pemrogramannya, cuman kita mudah untuk pengecekan. Oh, ini masuk ke kelompok mana. Alah. Nah, ini masuk ke void ini. Jadi di void loop ini hanya ada 3 perintah. Tetapi di sini begitu selesai void setup, masuk ke void loop. Nah, di sini LCD DHT1 ini dipanggil. LCD DHT1 kamu bekerja, langsung lompat ke void LCD DHT1. Void LCD DHT1 bekerja. Setelah selesai, kembali lagi ke sini ke berikutnya LCD DHT2. LCD DHT2 dipanggil, kamu bekerja. Nah, langsung dari sini mana
LCD DHT2. Nah, ini void LCD DHT2 ini bekerja terus sampai bawah selesai. Kemudian ke bawah ditunggu selama 1 detik. Jadi setiap mengirimkan data itu setiap 1 detik dikirimkan data pembacaan yang terbaru. Nah, ini kita coba. Dan ini kayaknya udah semua. Kita coba. Nah, ini udah tampil semua ya. Ini untuk narik ini kok nggak bisa ini. Nah, ini kita coba ubah dulu yang DHT1. Nah, kita coba dulu. Coba kita bikin error. Nah, kita bikin error dulu sensornya. Nah, seumpama ini DHT satunya ini kan ada pada pin A0. Kita ubah menjadi keterangan sini yang tidak terpakai pin 13. Pin 13 atau yang sini aja lah. A5. Ganti A5. Bagaimanakah nanti hasilnya? Kita reload. Nah, di sini sensor DHT1 tidak terbaca. Karena di sini tadi ini kan salah penempatannya, yang seharusnya DHT1 pada A0. Di sini pinnya keterangannya ada di A5. Jadi tidak bisa membaca nilai dari pin A5 ini karena tidak ada sambungannya ini. Jadi di sini akan terlihat bahwa sensor DHT1 tidak terbaca atau error. Nah, coba ini yang DHT2-nya saya ubah ke A4. Ini tidak terpakai ya. A4. Kita restart, kita reload. Nah, ini sensor DHT2 juga tidak terbaca. Nah, bagaimana kalau kita ubah lagi di A0? Reload. Nah, ini yang sensor 1 itu terbaca karena ini benar A0. Sedangkan sensor 2-nya tidak. Ini saya ubah. Saya benarkan menjadi A1. Kita reload. Nah, sini sudah tampil semua. Ya. Temperatur untuk DHT1 ini temperatur kelembaban untuk DHT2. Ini coba kita ubah. Saya geser dulu. Kecilkan aja. Aduh, nggak kelihatan. Kurang kecil. Nah, ini coba DHT1-nya saya ubah nilainya. Saya tambah 42,9 ya. Humidity-nya 62,5.
Nah sekarang yang DHT2 ini enggak kelihatan nih, tinggal kecil. Ini saya naikkan 24 ya, 24 naikkan menjadi 46,8. Sini terbaca 46,8. Kemudian humidity-nya, kelembabannya saya naikkan di sini 80,5. Ini sudah terbaca. Nah, jadi di sini ini sangat mudah untuk membuat sebuah sensor dua ruangan semua ya, dua ruangan dengan dua penampil. Ini bisa kita gunakan DHT22, kemudian LCD-nya LCD 16x2, ada dua buah. Kemudian ini apalagi yang belum dijelaskan ya. Oh ya, ini untuk pemrogramannya. Jadi di sini di void loop ini tadi, mengapa saya buat subroutine di sini? Jadi dibuat bentuk subroutine itu karena di sini. Nah, ini perintah ini if. Kalau tidak masuk ke subroutine, ini masuk ke void loop semua, itu suhu 1 atau sensor 1 itu tidak terbaca, maka dia akan kembali terus. Seumpama ini dari void loop ya, void loop masuk, oh suhunya tidak terbaca, return kembali. Nah, kembali ke atas void loop lagi, terus seperti itu. Nah, makanya ini saya buat seperti ini agar dia kembalinya itu ke sini, ke LCD DHT1. Setelah kembali ke sini, maka perintah berikutnya di LCD DHT2. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini lebih alurnya lebih mudah dilihat. Jadi ini tinggal void loop ini cuma sedikit. Nah, kita tinggal buat apanya ini, subroutinnya. Oh ini DHT1 mana? Oh ini bekerja. DHT1 selesai bekerja, kembali ke DHT2. DHT2 bekerja. Setelah bekerja selesai, ditunggu selama 1 detik. Setelah 1 detik kembali lagi ke atas. DHT1 bekerja lagi. 2, tunggu 1 detik dan seterusnya. Nah, kemudian di void setup pun itu bisa dibuat subroutine ya. Dibuat subroutine. Jadi seumpama di sini ada, nah di sini LCD clear ini dibuat subroutine sendiri. LCD clear sini satu-satu, ini yang dua-dua dibuat subroutine sendiri, itu bisa. Caranya sama seperti tadi. Di sini ditulis namanya, kemudian dibuat void untuk nama tersebut. Nah, ini sekian untuk video kali ini, tutorial tentang cara penggunaan dua buah DHT22 dan penampilnya menggunakan dua buah LCD 16x2 dengan papan Arduino Uno. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.